Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Azhara Momonto, NIM 20223027 dari kelas PAI 3A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi pengertian sumber dan dalil hukum, yaitu kata sumber dalam hukum fikih adalah terjemahan dari lafaz masdar, jamaknya masobar. Lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil atau lengkapnya al-adillah syariah. Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillah syariah, dan tidak pernah digunakan kata mashadir al-mahkam al-syariah. Mereka yang menggunakan kata mashadir sebagai kata ganti al-adillah tentu beranggapan bahwa kedua kata itu sama arti. Berikutnya pengertian Al-Quran. Menurut sebagian besar ulama, kata lafaz qira'ah mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Al-Quran pada mulanya seperti qira'ah, yaitu masdar, yaitu qara. Kata-kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, Quran, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Baik, yang kedua adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama yang dapat dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Berikutnya fungsi Al-Quran. Bila ditelusuri ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia, terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, yang diantaranya yang pertama sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umatnya. Yang kedua sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allah SWT dalam bentuk kasih sayang. Yang ketiga sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat sebagai mu'ijah atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima sebagai busyra, yaitu berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang keenam tibyan atau mubin, yang berarti penjelasan atau
atau yang menjelaskan terhadap sesuatu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, musaddiq atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Dalam hal ini adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Yang ke-8, sebagai nur atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Yang ke-9, sebagai tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, sebagai syifau al-syukur atau obat bagi rohani yang sakit. Yang ke-11, sebagai hakim, yaitu sumber kebijaksanaan sebagaimana tersebut. Jadi asas-asas hukum di dalam Al-Quran terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, tidak memberatkan. Yang kedua, Islam tidak memperbanyak beban atau tuntutan. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan Islam datang secara berangsur-angsur. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.